Masih Jens. Ditutup. Jens! Ada Jens pemirsa! Jens! Oh, ini dia. Kesempatan pemirsa. Ada Robi. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Patrick Kluivert dipecat diganti STY, apa betul ya? Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Patrick Kluivert dipecat diganti STY, apa betul ya? Kekalahan timnas Indonesia di Australia dengan skor telah 1-5 saat debutnya Patrick Kluivert, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025, memang membuat fans berang. Namun, di tengah kemarahan fans, nampaknya ada pihak yang menggiring opini sesat. Salah satunya klaim Patrick Kluivert dipecat. Narasi itu salah satunya beredar di kanal YouTube bernama Timnas Garuda TV. Mereka menyebarkan klaim Patrick Kluivert dipecat dan digantikan Shin Tae-yong. Erick Thohir belak-belakan. Pecat Patrick Kluivert secara tidak hormat dan digantikan Shin Tae-yong, demikian narasi mereka, seperti dikutip Senin tanggal 24 Maret tahun 2025. Video itu diunggah, Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025 lalu. Sejak diunggah hingga Senin tanggal 24 Maret tahun 2025 pukul 12.18 waktu Indonesia Barat, video tersebut telah ditonton 21.340 kali. Berikut tautan narasi yang menyebutkan Patrick Kluivert dipecat dan digantikan Shin Tae-yong. Penelusuran. Tim Cek Fakta Murianyus.com menelusuri narasi itu dengan membuka laman resmi PSSI. Hasilnya tidak ada pernyataan resmi yang menyebut Patrick Kluivert dipecat setelah debutnya menjadi pelatih timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Diketahui, timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium, Australia, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025, di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat dilihat diperiksa, video tersebut memuat potongan-potongan dari beberapa berita. Salah satunya, video orasi pegiat media sosial Nico Silalahi dalam demo di depan Kemenbum beberapa waktu lalu. Dalam demo itu, ia menuntut Erick Thohir mundur karena merangkap jabatan sebagai Menteri BUMN dan Ketua PSSI. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelusuran tim Cek Fakta Murianyus.com, narasi yang menyebutkan Patrick Kluivert dipecat dan diganti Shin Tae-yong, STY, merupakan disinformasi jenis misleading content atau konten menyesatkan. PSSI tidak mengeluarkan pernyataan dan keputusan untuk memecat Patrick Kluivert usai kekalahan timnas Indonesia dengan Australia, 1-5. Video dengan narasi yang beredar merupakan hasil editing dengan menempel beberapa klip menjadi satu video. Gagal kepildun, Patrick Kluivert harus dipecat. Pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert masih saja dibahas di media nasional. Sebab pergantian tersebut memang terkesan dadakan. Apalagi performa timnas di bawah kendali Kluivert tak terlalu menggembirakan, meski mampu membawa Indonesia hingga ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Andre Rosiade adalah salah satu sosok yang tak suka atas pergantian pelatih timnas tersebut. Andre dengan tegas mengatakan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir harus memecat Kluivert jika gagal ke Piala Dunia 2026. Andre baru-baru ini menuntut Kluivert dapat mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berharap tim kepelatihan timnas Indonesia dari Belanda yang dipimpin Patrick Kluivert harus menunjukkan kemampuannya. Buktikan bahwa pilihan Pak Erick Thohir mengganti Shin Tae-yong itu benar-benar pilihan yang benar, ujar Andre. Nama Shin Tae-yong diseret Andre, karena pelatih asal Korea Selatan itu terdepak di tengah proses putaran ketiga. Erick menyebut alasan pemecatan Shin Tae-yong terkait dinamika kepemimpinan, komunikasi dan pendekatan taktik yang sudah tak sejalan. Kalau Kluivert tidak mampu, ya harus dipecat. Apalagi dukungannya luar biasa. Staf kepelatihannya dari Belanda ada 14 orang. Kemana-mana naik bisnis kelas. Luar biasa dukungan PSSI, ucapnya.
Tidak lolos ke Piala Dunia 2026, pecat. Menurut saya tidak ada gunanya. Tapi kalau PSSI ngotot, mempertahankan kerjasama dengan KNVB, itu hak PSSI. Tapi kan, masih banyak pelatih-pelatih Belanda yang lain, yang lebih berkualitas, kata Andre lagi. Kluivert sendiri ditunjuk sebagai pelatih timnas pada awal tahun ini. Hingga saat ini, dari 4 laga yang dimainkan Garuda, ada 2 kemenangan dan kekalahan yang diraih. Andre menilai target lolos ke Piala Dunia 2026 tidak bisa ditawar. Kalau tidak mampu, tidak kompeten, tidak lolos ke Piala Dunia 2026, ya copot, katanya, UPI. Digantikan Patrick Kluivert, ini aktivitas yang bakal dilakukan Shin Tae-yong usai dipecat PSSI. Shin Tae-yong akan beristirahat dahulu dari dunia sepak bola setelah tidak lagi melatih timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won. Shin Tae-yong akan kembali ke kampung halamannya di Korea Selatan Korsel setelah posisinya digantikan legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert. Setelah keluar dari timnas Indonesia, sekarang dia Shin Tae-yong akan beristirahat dan menghabiskan waktu bersama kami di Korea Selatan, kata Shin Jae-won dalam akun Instagram pribadinya. Shin Jae-won berujar bahwa Shin Tae-yong ingin merefresh pikirannya lagi setelah menukangi timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir. Setelah didatangkan PSSI pada Desember tahun 2019 dan dipecat pada tanggal 6 Januari tahun 2025, Shin Tae-yong belum memikirkan klub baru. Shin Jae-won mengucapkan bahwa ayahnya ingin berkumpul bersama keluarganya. Dia ingin memulihkan tenaga dan menghadapi tantangan lain, ucap Shin Jae-won. Terima kasih ayah atas kerja kerasnya untuk sepak bola Indonesia selama 5 tahun, ujar Shin Jae-won. Shin Jae-won bercerita bahwa Shin Tae-yong sangat senang ketika mendapatkan tawaran melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong dinilai berhasil membawa perkembangan hebat untuk timnas Indonesia. Banyak prestasi yang didapatkan Shin Tae-yong di skuad Garuda. Salah satunya meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dipecatnya Shin Tae-yong mengundang pro dan kontra. Mayoritas pecinta sepak bola Indonesia bersedih dengan keluarnya Shin Tae-yong. Terima kasih ayah atas kerja kerasnya untuk sepak bola Indonesia selama 5 tahun, ujar Shin Jae-won. Shin Jae-won bercerita bahwa Shin Tae-yong sangat senang ketika mendapatkan tawaran melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong dinilai berhasil membawa perkembangan hebat untuk timnas Indonesia. Banyak prestasi yang didapatkan Shin Tae-yong di skuad Garuda. Salah satunya meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dipecatnya Shin Tae-yong mengundang pro dan kontra. Mayoritas pecinta sepak bola Indonesia bersedih dengan keluarnya Shin Tae-yong. Patrick Kluivert optimistis. Pemecatan itu dibilang mendadak karena kontrak Shin Tae-yong sebenarnya masih aktif sampai Desember tahun 2027. PSSI memberikan uang kompensasi kepada Shin Tae-yong puluhan miliar. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengaku senang bisa menjadi pelatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Belanda berusia 48 tahun itu bersemangat untuk segera menukangi skuad Garuda. Sebenarnya saya langsung bersemangat, karena potensinya sangat besar, kata Kluivert seperti dikutip dari media Belanda, Nieuwsblad, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk dan sebagian besar di antaranya menyukai sepak bola, ucap Kluivert. Kluivert juga mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong yang telah membawa timnas Indonesia masih berpeluang tampil di Piala Dunia PD 2026. Kluivert percaya dengan pengalaman yang ia punya dan materi pemain saat ini. Oleh karena itu, mantan pelatih timnas Curaçao tersebut optimistis bisa antarkan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada pendahulu saya, Shin Tae-yong. Sekarang, kami masih memiliki peluang untuk tampil di Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada, ujar Kluivert. Saat ini, timnas Indonesia sedang berjuang pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Merah Putih ada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 6 poin.
Peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang masih terbuka lebar. Pasalnya jarak Indonesia dengan Australia yang berada di peringkat kedua hanya selisih 1 poin. Untuk itu, Patrick Kluivert harus bisa memanfaatkan 4 laga sisa, yakni kontra Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Komentar netizen di tanah air. Patrick Kluivert resmi jadi pelatih timnas Indonesia hingga 2 tahun ke depan. Penunjukan PSSI kepada Kluivert ditanggapi pro dan kontra oleh warganet atau netizen. Komentar para netizen memenuhi akun Instagram Timnas Indonesia, @timnasindonesia. Dia masuk ke Indo sebagai pemain atau pelatih. Kok yang ditampilin kinerja saat jadi pemain? Tulis @egan.janitra. No komen dulu, sebelum lihat permainan Indonesia di bawah nahkodanya. Tapi, ya tetap welcome to Indonesia, tulis @sikonyols. Ra urus. Mending Aji Santoso ngelatih angin Dharma main bola, tulis @purname _. Saya ragu, tapi mau lihat game pertama dulu, tulis @kangabai. Ini perkenalan pelatih atau pemain sih? Sakarepmu dewe wes. Mugo-mugo munggah pildun, tulis @epradana24. Seperti diketahui bahwa PSSI resmi menunjuk legenda timnas Belanda, Patrick Kluivert sebagai Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kepastian itu diunggah di akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2024. Kluivert juga mengunggah video resmi jadi pelatih skuad Garuda di akun Instagram miliknya, @patrickkluivert9. Unggahan video pendek bertuliskan, "Selamat datang @patrickkluivert9" memperlihatkan saat Kluivert sedang jadi pemain Ajax dan Barcelona. Tak hanya itu, potongan video juga memperlihatkan saat Kluivert menjadi asisten Louis van Gaal menangani timnas Belanda pada Piala Dunia 2014. Sebelumnya, nama Patrick Kluivert sudah santer terdengar setelah PSSI memecat Shin Tae-yong. Pengumuman resmi pun akan dilakukan pada Minggu, tanggal 12 Desember tahun 2025. Patrick Kluivert dijadwalkan tiba pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Tak hanya Kluivert, PSSI juga bakal memperkenalkan 2 asisten pelatih yang kemungkinan juga hadir di Jakarta pada tanggal 12 Januari. Kluivert akan dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak. Warisan Shin Tae-yong. Meski telah tidak lagi melatih timnas Indonesia, sebenarnya Shin Tae-yong sudah cukup lama berada di Indonesia sebagai juru taktik. Setengah dasawarsa dia habiskan untuk membidani pasukan merah putih. Sederet pencapaian pun berhasil ditorehkan pelatih berusia 54 tahun kelahiran Yongdeok itu kala menukangi timnas Indonesia. Di bawah naungan Shin Tae-yong, timnas Indonesia sukses menorehkan prestasi mentereng antara lain runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner-up Piala AFF U23 2023. Timnas Indonesia juga berhasil dibawa ke fase grup Piala Asia U20 2023, babak 16 besar Piala Asia 2023, peringkat keempat Piala Asia U23 2024, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan lolos Piala Asia 2027. Mantan pelatih Songnam Ilhwa itu juga sukses memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. Saat Shin Tae-yong awal bergabung ranking FIFA Indonesia ada di urutan ke-173 dan sekarang berada di peringkat ke-127. Selain pencapaian yang berhasil dicatatkan di lapangan hijau, pengamat sepak bola, Aun Rahman, menilai Shin Tae-yong berhasil membantu penerimaan budaya Korea Selatan di tanah air. Aun mengklaim, sejak kedatangan Shin Tae-yong di Indonesia medio 2019, masyarakat Indonesia kian lebih mudah menerima budaya atau apapun yang berbau Korea. Saya punya anggapan adanya penerimaan yang lebih terbuka terhadap budaya Korea Selatan, dibanding sekitar 10 atau 15 tahun lalu, kata Aun kepada Tribun News. Dalam keterangannya, kedatangan Shin Tae-yong di Indonesia memang sedikit membuka ruang-ruang tabu mengenai budaya Korea Selatan. Hal itu tidak lepas dengan sang pelatih yang cukup aktif berkegiatan di luar lapangan hijau. Shin Tae-yong sendiri kerap muncul di berbagai kegiatan, baik amal, ataupun komersial. Warisan inilah yang menurut Aun jarang sekali disorot secara luas oleh masyarakat Indonesia.
Ya karena Sintayong juga, dulu kan kita mengalami misalnya ada yang penampilannya terlalu Korea Selatan disebut opa-opa. Tapi kan konotasinya negatif, kalau sekarang kan gara-gara Sintayong, suka Korea tuh ya tidak apa-apa gitu, papar Aon. Legasinya Sintayong itu yang jarang dibicarakan, yaitu bagaimana penerimaan warga Indonesia terhadap budaya Korea tuh jadi jauh lebih lunak, jelas Aon. Sintayong dipecat PSSI, benarkah bakal diganti Patrick Kluivert? Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan pemberhentian pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, pada Senin tanggal 6 Januari tahun 2025. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi mendalam terkait performa dan dinamika di dalam tim nasional. Apa yang kita lakukan hari ini untuk kebaikan tim nasional, kata Erick Thohir. Dia juga menyatakan bahwa selama 1,5 tahun terakhir, PSSI memiliki program yang konsisten dan transparan. Meski demikian, evaluasi menunjukkan perlunya perubahan dalam kepemimpinan timnas untuk memastikan strategi yang lebih efektif dan komunikasi yang lebih baik antara pelatih dan pemain. Kami melihat perlunya ada pemimpin yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain, ujar Erick Thohir. Erick juga menekankan pentingnya implementasi program yang lebih menyeluruh demi perkembangan timnas Indonesia di masa depan. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, disebut telah bertemu dengan Sintayong untuk menyampaikan surat resmi pemutusan kerjasama pada Senin pagi. Kapan pengganti Sintayong diumumkan? Meski belum mengumumkan nama pengganti Sintayong, Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya telah mengantongi calon pelatih baru Timnas Indonesia. Rencananya, pengumuman resmi akan dilakukan dalam konferensi pers pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami sudah mendapatkan calonnya pengganti Sintayong, ucap Erick. Dia juga menyebut bahwa pelatih baru tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Keputusan ini bukan karena timnas ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia, tandasnya. Bocoran Fabrizio Romano. Jurnalis spesialis transfer sepak bola, Fabrizio Romano mengungkapkan, legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, akan menjadi pelatih baru tim nasional Timnas Indonesia. Kabar ini muncul beberapa jam setelah PSSI resmi mengumumkan pemberhentian Sintayong. Melalui akun X Twitter pribadinya, pada Senin tanggal 6 Januari tahun 2025 pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, Fabrizio menyatakan bahwa kesepakatan antara PSSI dengan Patrick Kluivert telah rampung. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala baru Indonesia. Kesepakatan selesai, tulis Fabrizio di akun @FabrizioRomano. Fabrizio, yang dikenal dengan kredibilitasnya dalam berita transfer pemain dan pelatih, menyebut bahwa kontrak Kluivert berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Target besar untuk Kluivert. Patrick Kluivert tidak hanya datang dengan kontrak jangka pendek. Dia diproyeksikan untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. 2 laga perdana Kluivert bersama skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Australia tanggal 20 Maret tahun 2025, dan Bahrain tanggal 25 Maret tahun 2025, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana respons PSSI? Dalam konferensi pers di gedung PSSI, Jakarta, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membenarkan bahwa nama Patrick Kluivert masuk dalam daftar kandidat pelatih Timnas Indonesia. Memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi Patrick Kluivert, ucap Erick kepada awak media. Namun, Erick tidak memberikan jawaban pasti terkait penunjukan Kluivert dan meminta publik menunggu hingga pengumuman resmi pada tanggal 12 Januari tahun 2025. Siapa Patrick Kluivert? Patrick Stefan Kluivert, lahir di Amsterdam, Belanda, pada tanggal 1 Juli tahun 1976, adalah salah satu legenda sepak bola dunia. Sebagai striker timnas Belanda, dia mencetak 40 gol dalam 79 pertandingan internasional dan dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda sebelum rekornya dipecahkan oleh Robin van Persie. Baca juga, setelah 1 jam perjalanan,
Pesawat Super Air Jet mendarat darurat di Bandara Juanda. Kluivert juga pernah bermain di klub-klub besar Eropa seperti rekam jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2008, Kluivert beralih ke dunia kepelatihan. Beberapa posisi yang pernah diembannya antara lain, asisten manajer timnas Belanda tahun 2012 sampai tahun 2014, asisten manajer timnas Kamerun tahun 2018 sampai tahun 2019, pelatih timnas Curaçao 2021, pelatih Adana Demirspor tahun 2023 sampai tahun 2024. Namun, karir kepelatihannya belum secemerlang kariernya sebagai pemain. Terakhir, dia didepak dari klub Turki, Adana Demirspor, pada Desember tahun 2024 setelah hanya meraih 8 kemenangan, 6 seri, dan 6 kekalahan dari total 20 pertandingan. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.